Oke, balik lagi di channel Tools Project. Hari ini Dino lagi karena sudah ada Dino di Kuningan, jadi enak nih kita mau ngambil data langsung dari Dino. Nah, hari ini karena dari video sebelumnya yang video knalpot tuh, animo masyarakatnya, respon dari teman-teman mau di kolom komentar, ada yang nanya, ada yang debat, sampai ada yang ribut masalah knalpot antara Rob1 dan Kares. Tapi kalau kita lihat banyak yang minat Kares nih. Nah, buat tahu lebih detailnya, kita bakal ngambil data performanya sebaik apa sih knalpot Kares di dyno. Nanti dynonya pakai lead ini di Geraha hari ini. Terus dibandingkan dengan knalpot standar. Jadi lebih bagus mana knalpot standar atau Kares di aero connected. Di sini udah ada Anggi. Hari ini yang mau diambil data apa aja kira-kira? Nanti intinya diambil data tuh horsepower, torsi, sama top speed. Horsepower, torsi, sama top speed, berarti nanti bakalan di gaspol sampai lihat top speednya. Top speed, ya. Oke, berarti 3 itu. Nah, nanti di akhir tetap stay. Nanti di akhir bakal ada penjelasannya. Bukan hanya itu, nanti kita jelasin apa sih arti grafik-grafik yang ada di monitor dyno. Terus nanti ya sedikit kita ulas juga dynonya, karena kemarin waktu dadakan dyno nggak sempet detail ya ngejelasinnya, karena namanya juga dadakan gitu, nggak ada bahan. Kalau hari ini emang kita niat mau ngambil data knalpot Kares. Lebih lanjutnya saksiin terus di channel Tools Project, jangan kemana-mana, enjoy videonya. Yuk ke videonya. Oke Anggi, tadi kan ada
kendala nih waktu pertama awal-awal ngedyno saya juga kaget kenapa gasnya naik turun terus kayak angin kayak ngocok gas gitu. Itu kenapa sih ya? Ini kendalanya apa sih? Ini tuh gini ya, masalahnya dari ABS, sensor ABS. Kalau Aerox ini kan pembacaan sensornya depan belakang. Kalau di alat dyno kan yang depannya diam, yang belakangnya kan ikut buat running. Yeah. Nah otomatis ke ECU tuh laporannya tuh error. Oh. Tadi itu sempat nyendat di 8.000 RPM lah. Itu harus diturunin digas lagi. Turunin gas lagi gitu. Berarti kalau ada teman-teman yang punya Aerox keyless ABS gimana solusinya? Solusinya paling nanti nanti dicari solusi dulu. Cara perbaikannya gimana kalau misalkan motor naik ke alat dyno biar runningnya full gitu. Tadi kan nggak full tapi udah ketemu sih angka. Ya, powernya udah ketemu ya. Ketemu powernya. Nanti kalau misalkan ada Aerox yang udah connected ABS, nanti dicari dulu solusinya biar nantinya bisa running full. Kalau kasusnya sama kayak gini udah di bawah udah ketemu powernya ya udah nggak masalah berarti gitu. ya nggak masalah. Tapi kalau tadi nahan nyendatnya udah di RPM bawah, nah itu mungkin bermasalah. Nanti dicari lagi nilai lah. angkanya nggak ketemu. Tadi sih pas dicoba nilai angkanya kedua kali, ketiga kali ketemu. Terus beberapa kali running sempat nyendat gitu. Jadi kan nilainya tuh error kan nggak ketemu horsepowernya berapa, torsinya berapa gitu. Tapi pas dicoba beberapa kali ya ketemu, 3 kali run ketemu, ya udah berarti angka release. Ya, tadi juga kedengerannya di RPM atas ya, bukan di bawah ya. Atas ya. Tapi kalau misalkan memang sensor ABS harusnya dari bawah juga udah nyendat ya. Harusnya sih gitu. Tapi nggak tahu ini kenapa ya. Ini khususnya buat Aerox ini sih. Oh, Aerox Kalau ini. New NMAX yang connected enggak sih, nggak masalah. Nggak masalah. Apa karena bisa dimatiin? Enggak bisa. Emang nggak masalah ya. Oh gitu. Jadi oke, buat teman-teman ini satu info lagi. Jadi buat teman-teman yang punya Aerox connected ABS keyless mungkin kayak gitu. Jadi kalau mau ngedyno nanti dicoba cari powernya. Kalau memang ketemu di 8.000 nggak tersendat berarti ya udah ketemu powernya. Tapi kalau udah dari RPM bawah tersendat, nah itu mungkin harus cari solusinya ya. Iya, masalahnya. Oke, mungkin gitu kendalanya tadi. Kita udah selesai nih ngedyno motor si editor. Oh, belum kasih tahu kalau motor ini tuh motor ini nih videographer sama editor. Nah, hari ini seperti di awal tadi jelasin, jadi hari ini kita ngetes performa knalpot kares dan knalpot standar. Mana yang lebih baik? Nah, ini udah ada hasilnya. Langsung aja ke Anggi yang bisa ngejelasin dari mulai ABCDE sampai Z lah. Oke, gimana? Ini hasil hari ini gimana? Kendalanya juga apa nih hari ini? Kalau hasil paling menonjol di torsi. Torsi? Ya, di torsi. Torsi awal knalpot standar 17,62. 17,62. Di knalpot kares torsinya? 14,09. Wih, bedanya hampir 3 ya, 3,5 tuh bedanya torsi. Jadi untuk torsi bisa disimpulkan kali ya? Bisa disimpulkan lebih baik pakai knalpot standar dibanding knalpot kares. Bisa dibilang ini bahasa sederhananya kalau pakai knalpot kares torsinya ngepoh, jadi ngepah lah, jadi kayak ya hilang tenaga lah kalau untuk angkatan pakai ini. Karena lagi-lagi ini motor masih standar ya, belum dioprek apa-apa. Nah, terus tapi kelebihannya buat putaran atas enak dapat. Putaran atasnya. Putaran atasnya lebih enak pakai kares dibanding knalpot standar. Mungkin karena free flow juga ya. Free flow juga. Terus ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. ya Allah.
perlu juga. Terus apa? Kalau ini kan ada hambatan, ada sekat-sekat ya. Iya. Terus horsepower A gimana? Power. Kalau knalpot buat Kares. kares dapat di 13,5 horsepower. 13,5 untuk knalpot standar 13,1. Berarti selisihnya 4 horsepower. Iya. Jadi kesimpulannya untuk knalpot kares horsepower lebih tinggi 0,4 dibanding knalpot standar. Jadi secara keseluruhan kalau pakai knalpot kares bahasa sederhananya kayak gini. Kalau pakai knalpot kares bawahnya ngepah, tenaga atasnya enak. Ya gitu mungkinnya ya. Kalau pakai knalpot standar bawahnya enak, atasnya nggak enak. Nah tinggal sesuaikan teman-teman seleranya lebih kemana. Tapi lagi-lagi bisa disesuaikan ya. Bisa sesuaikan. Spek mesin. Ya. Kalau misalkan buat knalpot kares, spek mesinnya harus ada perubahan biar bawa tenaga torsinya enak. Gitu. Ya. Berarti ya biar ngimbangin torsinya juga enak ya. Jadi kalau teman-teman mau pakai kares, alangkah baiknya torsinya juga diperbaikin. Ya mungkin bisa naik kompresi ya. Naik kompresi. Setting CVT ya. Oke. Rim PCU juga ya. Kalau pakai knalpot standar ya tadi bawahnya enak, atasnya nggak enak. Kalau pakai knalpot standar ngejar nggak atasnya kalau dioprek? Enggak, susah. Kalau Susah ya? standar itu gas buangnya udah disekat-sekat. Iya, udah disekat, udah mampet lah ibaratnya. Dibikin seadem mungkin. Nah, iya. gitu. Oke, untuk kesimpulan mungkin kayak gitu. Jadi kesimpulan dari knalpot ini ya. Jadi sesuaikan sama kebutuhan teman-teman. Untuk apa dulu motornya? Buat di tenaga atas, tenaga bawah, atau saya mau pakai knalpot kares, nanti juga mesin mau saya oprek ya nggak masalah gitu. Jadi seperti itu perbedaan horsepower, torsi, dan top speednya. Top speed. Nah, Top speed di Aerox standar dapat tadi pas dyno tuh 121 km per jam. Di knalpot kares, di knalpot standar. sama aja berarti Sama top aja. speed nggak ngaruh. Nggak Ya? ngaruh. Oke. Tapi horsepowernya beda ya. Iya. Dengan catatan ini kan di alat dyno ya. Ya. Kalau misalkan real kan ada Angin, angin, ya, ada angin. ada angin sih. Kemungkinan ya diturunin 5 km. Ya 115-an lah ya. 115, 116 lah ya. Jadi kalau mau ganti ini atau standar top speed nggak ngaruh. Tuh, cuman mungkin kalau ini kelihatan napasnya panjang kali ya. Iya. Kayak napasnya panjang gitu ya. Top speednya nggak. Karakter putaran atas. Betul, Berubah putaran karakter atasnya putaran nggak. atas. Oke, jadi bisa disimpulkan lagi secara keseluruhan knalpot ini horsepowernya naik tapi torsi turun. Dari kedua knalpot tidak ada perbedaan dari segi top speed dari dyno. Anggi mau tanya juga nih, kenapa Geraha mempercayakan produk dari Leeds ini untuk dipakai di Geraha? Yang pertama ini tuh bukan brand lokal ya. Brand lokal. Oh bukan brand lokal ini? Bukan brand lokal. Oh. Nah, terus kan kultur dyno tuh kan sebenarnya kan di beberapa negara udah ada gitu ya. Tapi kan di dunia internasional kan ada 3 brand dyno Untuk standarisasi? ya gitu. Tadi pertama kan Amerika, Dynojet. Dynojet. Ini kebetulan dari produk Spanyol. Iya. Leeds ini tuh dari Spanyol. Terus 3 dari Australia, nggak tahu mereknya apa. Jadi ada 3 yang jadi 3. standarisasi dunia untuk dyno. Tingkat keakurasiannya tipis-tipis sih, tipis-tipis. Iya. Beda. Iya. Tapi tipis. Tapi yang diakui di tingkat internasional ya Leeds ini. Leeds ini ya. Made in Spanyol. Ya. Makanya, ini nyangkutnya ke sini nih. Saya sebelumnya kan pernah ngedyno juga di tempat orang lain, Iya. dapat angka sekian lah. Nah begitu dyno di sini kalau lebih kecil, ternyata usut waktu itu emang sebelumnya udah ngomong sama Anggi sih. Iya. Kalau lebih kecil, ya karena ini nilai akuratnya lebih tinggi. Artinya ya tadi ngacu ke standarisasi internasional. Ya kalau ngomong standarisasi internasional dia nggak akan main-main soal akurasi atau kalibrasinya ya. Betul. Jadi saya juga saya paham kalau itu kenapa lebih kecil. Berarti dengan kata lain banyak dyno di luar sana yang memang tidak mengutamakan atau akurasinya kurang ya. Iya, tingkat keakurasiannya kurang. Ya kalau ini saya bisa merekomendasikan kalau misalkan teman-teman pernah ngedyno di tempat A, B, C dapat horsepower tinggi, cobain di produk Leeds. Boleh. Nah, cobain di produk Leeds tuh horsepower sama atau lebih rendah. Artinya di sini bukan semata-mata pengen nyenengin konsumen dengan horsepower tinggi ya, tapi ngambil data seakurat mungkin ya. Iya, betul. Nah, gitu jadi teman-teman. Jadi ya kalau mau nyobain silahkan nyobain di tempat lain, nanti gimana hasilnya, habis itu nyobain di Leeds atau bahkan di Dynojet silahkan ya. Iya. Jadi biar tahu lah perbedaannya gitu. Mungkin gitu. Nah terus gini, kemarin yang dadakan dyno,
Nah ini dadakan dyno nggak tahu nih munculnya abis ini atau sebelum ini. Nanti pokoknya kita ada juga segmen kemarin tuh dadakan dyno karena nggak ngerencanain, langsung dyno aja, materinya nggak disiapin. Nah penjelasan Anggi kemarin tuh kurang greget, kurang lengkap lah. Nah sekarang Anggi pengen ngejelasin lengkap soal apa itu cara ngebaca grafik dan lain-lain ya. Nah ini gimana? Kalau masalah pembacaan Kita berdiri aja grafiknya Pak, ya, berdiri aja, boleh. Gimana nih? Sebenarnya gini ya. Kalau motor magic kan karakternya dari bawah ya. Nah, bukan dari Saya di sini ya. Bukan dari 5.000 km ya. Kalau misalkan motor gigi kan open running dari 5.000 km. Kalau motor matic itu kan ngebacanya dari top speed, horsepower, RPM nggak diutamakan. RPM nggak diutamakan. Ya. Dari 0 RPM, gaspol, running, lock, terus nyari big power atas, dapatnya di sini langsung lock running. Jadi horsepower, torsi langsung keluar nilainya. Iya, gitu. Kalau misalkan ini kan motor standar ya, grafiknya ya bagus lah. Masih standar ya. Nah, nggak cacing-cacing. Kalau misalkan ada cacing-cacing di tengah, ini sedikit nggak masalah ini. Kalau misalkan ada cacing-cacing di atas, di tengah, terus itu berarti bermasalah di bagian mesin terutama. Kemungkinan dari setting CPT, dari mapping pengapian kalau misalkan engine-nya udah upgrade gitu. Terus kalau misalkan dalaman mesinnya kemungkinan dari durasi cam bisa. Iya. Gitu. Paling itu aja sih. Nah kalau ini pembacaan simpelnya cuman horsepower dan torsi. Nah, kalau Iya, top iya. speed motor matic belakangan. jadi bisa dikatakan kalau grafik kayak gini normal lah untuk motor standar. Normal. Terus, Anggi ada nggak contoh yang cacing? Ada datanya. Harus nyari dulu ya. Nyari dulu. Biar teman-teman tahu perbedaannya grafik yang normal, bukan dibilang bagus ya, normal lah, sama yang bukan nggak normal tapi bisa ditingkatkan lagi, bisa diperbaiki lagi lah gitu. Nah oke, kalau ini Anggi nggak nemu nih grafik yang cacing yang dimaksud, yang jelek nggak nemu karena selama dyno ini belum ada kejadian yang sampai grafiknya jelek cacing. Nah tapi ini ada beberapa grafik yang bisa dibilang kurang baik ya. Kurang baik. Nah gimana? Nah ini ya penjelasannya saya bilang ini. Sebenarnya kalau misalkan gini kan horsepower turun nih, torsi turun. Motor pasti nggak enak. Iya. Pasti nggak enak. Kalau yang bagus di sini ya. Sini kayak tadi kan kayak punya Diki ya. Iya. Turun di sini sedikit, tapi kan langsung naik. Iya. Ini kan tapi turunnya kejauhan nih. Ya turunnya kejauhan. Pasti ke motor realnya ya drop dulu. Horsepower naik, turun, baru naik lagi. Dari nilai ini juga udah ketahuan. Gitu ya. Contohnya kayak gini lah. Contohnya untuk yang kurang baik kayak gini lah gitu. Harusnya buat settingan motor yang pas atau yang settingannya baik, dari bawah naik. Gak ada Big turunnya power, lah ya. langsung turun. Ya nggak ada turunnya di tengah atau di awalnya gitu ya. Tapi itu balik lagi dari karakter mesin juga. Kalau mesin standar ya pasti ada turunnya juga Ada ya. turunnya, iya, ada turunnya. Torsi ada turun, Masih ada turun. horsepower ada kemungkinan. Cuman ya jangan sampai drop banget kayak gini ya. Iya. Jadi gitu teman-teman yang belum paham atau teman-teman yang dyno tuh motor ditaruh di atas papan, ada rollernya, terus ada grafik-grafik apaan sih? Nah itu kayak gitu tadi penjelasannya kayak gitu. Jadi tadi yang punya Diki masih dibilang normal untuk motor standar. Nah, tadi sesuai tujuan kita di awal mau tes knalpot karena di video sebelumnya tuh di video knalpot rame banget jadi ada yang nanya pro dan kontra lah, ada yang sampai ribut di postingan, sedih ribut di komentar. Jadi ya udah diambil data deh biar nggak ribut. Ya teman-teman tahu nih performa Karis kayak gimana sama standar gitu. Terus apa lagi ada yang mau jelasin lagi nggak kira-kira? Intinya sih kalau dyno intinya gini ya. Pengambilan data motor seakurat mungkin, sepresisi mungkin, datanya keluar. Jadi orang tuh nggak usah ngetesin jalan tapi tahu data motor. Ya. Gitu. Bisa dibilang kalau data dari dyno atau hasil dari dyno udah bagus, kemungkinan 98% atau sampai 100% di jalan pasti enak. 99 lah. Wah. 99%. Jadi ya ini ngebantu juga kalau misalkan teman-teman terbatas jalan, misalkan di tempat saya jalannya sempit atau jalannya nanjak semua, nyari jalan rata susah. Ya mungkin alternatifnya di dyno. Iya. Buat yang nanya ini dynonya di mana? Ini ada di Kuningan Jawa Barat.
tepatnya di bengkel Graha Motor Spesialis Injeksi. Dynonya pakai leads ya, pakai leads. Ini baru datang, belum sampai sebulan lah. Tapi udah banyak motor-motor, terutama moge-moge udah banyak. Ducati apa? Yang kemarin yang udah dyno di sini apa aja? Moge-mogenya. Moge yang pro itu udah masuk dari Kawasaki ZX 6R, Honda CBR 1000RR, 1000RR SP. 1000RR SP. Terus Ducati Panigale P4 SP. P4 SP. P4 SP. P4 SP boy, yang pakai MotoGP tuh. Yang dipakai MotoGP kan? Superbike. Oh Superbike ya? Oh Superbike ya, benar. Itu udah itu. Ya selebihnya motor-motor massal seperti Aerox saya, Aerox ini, ya itu udah juga. Vega juga udah ya. Udah. Bahkan Vega juga udah. Jadi ngedyno itu nggak ngeliat kasta. Mau motor apapun, kalau kalian pengen tahu datanya, ya dyno aja gitu ya kan. Solusinya dyno aja. Mau dyno harus borat nggak bang? Harus korek kan? Enggak sih. Kalau misalkan teman-teman penasaran beli motor dari pabrik ya, dari pabrik berapa sih realnya? Nggak. Misalkan teman-teman nggak percaya nih data dari website, pengen tahu ngetes sendiri, ya kesini aja, tinggal dyno ya. Gitu aktualnya bisa teman-teman tes sendiri. Habis itu, patokan standarnya udah ada ya. Habis itu saya mau korek minimal udah pegang data sebelumnya. Jadi pas teman-teman korek kelihatan tuh bedanya. Asalkan ya di dyno di tempat yang sama juga ya. Gitu. Jadi jangan ganti dyno sebelum sama sesudah, tetap di tempat yang sama. Mungkin segitu aja kali ya. Ada yang tambahin lagi nggak? Paling pembahasan yang tadi ya. Intinya sih kalau dyno test itu kan pengambilan data di motor gitu. Pengambilan data di motor. Yang orangnya penasaran terus seperti si gini kan ya. Ya. Saya jujur aja pengen semua berdasarkan data. Jadi ngomong bukan karena perasaan gitu. Intinya sih gini. Motor saya udah upgrade, tapi saya pengen tahu datanya. Solusinya dyno gitu intinya. Dari horsepower, torsi, top speed. Kalau motornya gigi dari deselerasi gigi itu kebaca semua. Kurangannya dari mana, terus data dynonya menunjukkan seperti apa, jadi bisa mengkoreksi lah. Iya. Nah itu kayak gitu. Jadi bukannya saya mau ini serba ngomong detail, cuman memang enaknya kalau ngomong berdasarkan data, bukan nak? Gitu. Jadi kalau ngomong berdasarkan data tuh, kalau mau didebat bukan debat kusir, ada datanya ya. Gitu. Datanya udah jelas. Silakan debat datanya aja gitu. Mungkin segitu aja. Gitu aja. Terus apalagi? Daripada dari tuner, mekanik balap bisa dyno. Oh ya, jadi ini bukan nerima konsumen bengkel aja. Ya misalkan bang, tapi kan kalau dyno di Graha harus ngoprek motor di Graha, enggak juga ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang punya bengkel atau teman-teman ngoprek di bengkel orang lain, tapi pengen tahu nih performa motornya sebelum dan sesudah, silakan bisa kesini ya. Bisa sewa juga ya. BTW price listnya untuk sementara udah ada ya. Yang itu aja, press list yang itu dicantumin aja. Wah gitu. Untuk CC di bawah 250, kalau mau running aja nih, kita ngomong running doang ya, tanpa setting. Cuman running aja dapat 15 kali running ya, kurang lebih ya. 15 kali running kurang lebih. Untuk CC 250 ke bawah itu di harga Rp150.000. Untuk CC di atas 250 itu Rp200.000. Untuk mapping ya, bisa dibilang mapping ya. Mapping setting plus dyno 1 jam itu di 250. Itu nggak terbatas CC ya? Terbatas. Kalau CC di atas 250 up 300. Oh, berarti kalau mapping atau setting plus dyno dikasih waktu 1 jam, CC di bawah 250 itu 250.000. Di atas 250 300. Nanti kita cantumin ya itunya. Biar nggak bingung. Terus udah, itu apa lagi? Cukup gitu aja. Oke, hari ini sekian. Ya teman-teman udah tahu kesimpulan seperti itu tentang knalpot kares dan juga pembahasan tentang dyno. Jadi dari mulai grafik, apa sih ini garis yang atas, garis yang bawah, ini turun naik itu apa sih maksudnya, mungkin tadi udah dijelasin. Sekian aja video dari kami Tools Project. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, subscribe juga, komen juga kalau misalkan ada masukan atau pertanyaan, nanti insya Allah dijawab. Kalau misalkan saya nggak bisa jawab, saya kontak Anggi. Ini kalau gini apa nih, nanti bantu jawab. Kayak gitu. Oke gitu aja. Makasih Anggi. Masih banyak ya. Repotin. Jadi kayaknya bakal sering nih Dyno ngambil data ya. Di Kuningan udah ada sih, enak gitu. Sekian aja video dari kami Tools Project. Maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.